Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai definisi dari branding. Next. Nih. Bentar, udah keganti belum? Ya, udah. Dan untuk anggotanya itu ada saya, Hijaz, lalu ada Dania, lalu ada Sonia, dan terakhir ada Ciara. Next. Nah, untuk definisinya sendiri, yang kita tahu bahwa merek itu sudah menjadi hal yang mendasar dan juga memiliki kaitan sangat erat dengan perusahaan, organisasi, bahkan individu. Jadi jika suatu merek itu mempunyai nilai yang buruk di mata masyarakat, maka juga akan berdampak kepada perusahaan. Dan sebaliknya, apabila merek itu mempunyai nilai yang baik di mata masyarakat, maka akan berdampak juga terhadap perusahaan. Dan di sisi lain juga merek itu yang kuat tuh maka meningkatkan nilai yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi merek itu nggak hanya sekedar logo atau nama, jadi itu menggambarkan kepribadian perusahaan. Jadi seperti menjiwai di mana akan mempengaruhi cara pandang masyarakat dan juga keputusan pembelian. Gitu. Next. Selanjutnya itu ada brand dan bisnis. Branding itu merupakan strategi dari bisnis, di mana proses branding itu menjadi tulang punggung dalam bisnis untuk membantu menentukan posisi perusahaan di pasar dan arah serta visi untuk bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek merupakan nilai dari suatu perusahaan serta mewakili aspirasi dan tujuan. Jadi brand itu visi dan misinya dari bisnis. Bisnis itu jadi harus mempunyai merek yang kuat sehingga bisnisnya itu bisa bagus. Selanjutnya Dania atau Ciara. Yang ketiga, brand dan masyarakat. Merek itu harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam perubahan gaya hidup masyarakat maupun pasar global. Perusahaan harus mengubah citra dalam iklim ekonomi baru saat memasuki pasar nasional baru. Perusahaan akan sering menyesuaikan cara memposisikan dirinya dengan masyarakat, terutama jika memasuki pasar baru. Contohnya, pada awal selama tahun 1990-an, perusahaan elektronik Korea, Samsung, di Eropa dianggap sebagai merek kelas bawah karena produknya lebih murah. Sementara itu, di Moskow dipandang sebagai merek elit. Sekarang Samsung menyaingi Sony sebagai merek elektronik konsumen yang berkualitas tinggi, karena Samsung telah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah brand dan perubahan. Nah, di sini merek harus menanggapi pergeseran tren untuk tetap selaras dengan masyarakat. Di mana yang kita tahu saat ini kan perkembangan itu terjadi pergeseran yang jauh signifikan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus menyesuaikan pergeseran itu dengan selaras dengan masyarakat. Pergolakan di masyarakat serta teknologi baru telah secara signifikan mengubah hubungan antara merek dan masyarakat mereka selama dekade terakhir. Yes. Next. Oke, untuk pertama itu ada studi kasus mengenai merek Google. Kita tahu bahwa merek Google merupakan mesin pencari yang sangat populer, tapi mesin pencari Google itu bukanlah mesin pencari pertama, melainkan Yahoo dan saya lupa tadi. Saya ingatnya Yahoo yang pertama. Google mempunyai kelebihannya yaitu kemampuan pencarian yang superior membuat menjadi merek Google itu sangat populer.
Jadi merek ini terus meluas ke area teknologi lain atau cloud computing itu seperti Google Earth dan browser webnya. Jadi Google itu udah mempunyai banyak sekali aplikasi seperti kayak Google Maps, Google Earth, dan browser juga. Dan apalagi Google Meet juga kan termasuk. Dan juga Google itu menawarkan sebuah atribut emosional dan fungsional dari merek dunia nyata. Status, kualitas, dan kemampuan beradaptasi yang keren. Di mana Google itu dapat menyesuaikan perubahan logonya dari beberapa musim. Misal kayak Ramadan dia berubah logonya, Natal dia sering berubah logonya. Gitu. Jadi itu merupakan hal yang dapat mempromosikan budaya identitas merek dan afiliasi yang kuat di dalam perusahaan. Next. Nah, untuk studi kasus McD atau McDonald, McD merupakan salah satu merek makanan cepat saji terbesar di dunia. Meskipun cara mengkonsumsi makanan itu orang itu berbeda-beda, di mana orang-orang itu sekarang itu lebih sadar akan kesehatan. Jadi untuk menarik perhatian pelanggan, strategi yang dilakukan McD itu melakukan penyesuaian terhadap bagaimana sih cara mengkonsumsi masyarakat. Misal di Eropa itu kan untuk menangani makanan cepat saji itu mengubah gaya pola hidup makan di sana, seperti agak lebih mirip ke kafe dan brandingnya tuh jadi lebih halus. Sedangkan kalau di India kan McDonald tuh berstatus elit, merek barat yang sering dikunjungi oleh kelas menengah di India. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa itu merek? Merek itu nggak hanya sekedar logo, Bu. Jadi lebih kepada kepribadian di perusahaan. Jadi misalnya merek itu jelek, maka akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar gambar atau nama. Itu sih, Bu, yang saya tangkap. Oke. Lalu apa lagi selain itu? Selain itu, merek itu juga menjadi salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk menarik pelanggan dengan cara mengubah cara pandang dan juga menjadi berubah psikologis masyarakat. Dan juga Brand merek might come into contact with its audience in various ways. Ya, from what we see and hear, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jadi segala bentuk interaksi antara perusahaan dengan audiensnya atau dengan pelanggannya, ya, dengan konsumen maupun calon konsumen, ya. Oke, kita lanjut presentasi berikutnya tentang brand history. Kelompok 2 silakan. Makasih kelompok 1. Ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Apakah udah terlihat? Sudah, Nip. Udah, Nip. Oke.
Bentar, nge-lag Bu di laptop saya, Bu. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai brand history, jadi sejarah berdirinya brand. Di sini ada Risma, ada Ceria, dan saya sendiri Hanif. Lanjut. Jadi sejarah brand ini adalah ada sejak berabad-abad sebagai pengenal kepemilikan. Masuknya merek di dunia komersil kemungkinan sejak abad 19. Jadi kemungkinan brand ini setelah muncul sejak abad 19 dan telah banyak brand yang bermunculan. Di bukunya dituliskan sebagai contoh seperti alat rumah tangga yang di Belanda, yaitu Philips pada tahun 1891 sebagai bisnis pencahayaan atau yang kita sering kenal lampu-lampu di rumah atau dimanapun itu. Terus Philips itu muncul sebelum menjadi produsen peralatan elektronik maupun medis. Ada juga gelombang pelopor sosial di abad ke-19 yang memperkenalkan nilai-nilai sosial ke dalam bisnis dan mendirikan merek seperti Cadbury. Cadbury itu yang coklat ya. Iya, coklat yang bungkusannya warna ungu gitu. Selanjutnya brand landscape-nya banyak merek global yang lebih besar saat ini telah dibentuk melalui sejarah merger dan akuisisi yang lebih baru. Jadi brand-brand besar ini terbentuk karena adanya merger maupun akuisisi sejak tahun 1990-an. Pada akhir 1990-an muncul merek-merek online baru di mana membuka sektor tertentu untuk persaingan. Jadi karena adanya merger maupun akuisisi sejak tahun 1990, jadi brandnya itu berkembang karena ada modal-modal baru seperti itu. Sehingga brand tersebut setelah merger maupun akuisisi dapat sukses dan tumbuh melalui suntikan dananya. Dan dibarengi dengan pertumbuhan media selama beberapa dekade terakhir ini. Jadi media itu sangat mempengaruhi merek-merek yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh Risma. Selanjutnya itu bagaimana branding telah berubah. Jadi ketika merek dan branding sudah menjadi berkembang atau besar, demikian pula hubungannya dengan audiens merek. Pendekatan merek terus berkembang untuk melibatkan audiens di berbagai level. Pencitraan merek telah bergeser dari sekedar tentang penciptaan identitas, yaitu merancang logo, nama, penampilan, dan nuansa. Next. Selanjutnya itu ada branding di tahun 2020. Branding di tahun 2020 itu sangat mungkin bahwa pada tahun 2020 merek akan berubah lagi. Karena pergeseran lebih lanjut dalam kekuatan ekonomi dan tren sosial yang terjadi. Seperti krisis keuangan Amerika Serikat dan Eropa yang bertepatan dengan keinginan untuk mengkonsumsi lebih sedikit. Di samping masalah lingkungan yang mendesak seperti perubahan iklim, hal ini memaksa brand untuk menyesuaikan pesannya dan berinovasi produknya. Misalnya dengan memperkenalkan produk pertumbuhan pasar-pasar konsumen baru di Eropa Timur dan Tengah, Cina, India, dan Amerika Latin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceria. Nah, ini studi kasusnya, contohnya seperti Mini Cooper, di mana mini brand yang diperkenalkan di Inggris pada tahun 1959 yang menjadi ikon pada tahun 1960. Nah, pada tahun 2001 diperkenalkan kembali dengan versi barunya itu BMW, pemilik hak atau mini brand sejak mobil Rover pada tahun 1994.
Mini brand ini menjadi ikon kembali sejak muncul di berbagai film. Transformasi mini brand menunjukkan bahwa membuat merek heritage menjadi penting dengan tetap mempertahankan nilai dan bentuk asli merek tersebut. Yang penting bagi BMW, mini brand tidak pernah kehilangan status keren yang dimilikinya di tahun 1960-an, bahkan saat sudah tidak diproduksi lagi. BMW berhasil menggunakan merek Inggris dan mendesain ulang semuanya, mulai dari produk itu sendiri hingga tampilan dan nuansa merek yang baru, sehingga berhasil mempertahankan nilai dan status asli mobil namun mendorongnya ke dalam konteks desain yang modern. Nah, berikutnya ada Coca-Cola. Merek ini eksis di dunia multidimensi, di mana audiens memiliki berbagai pilihan dan praktik bisnis lebih transparan. Dapat menjadi tantangan bagi banyak merek terkenal yang lebih besar. Coca-Cola masih menempati peringkat sebagai salah satu merek global terkemuka, tetapi harus beradaptasi dengan dunia. Merek harus terus berubah, di mana merek mungkin tidak dikenal lagi oleh audiens yang lebih muda. Coca-Cola kurang menarik lagi di sebagian orang, di mana praktik bisnis ini menjadi kontroversial untuk setelah diekspos oleh LSM, organisasi non-pemerintah. Coca-Cola baru-baru ini mengumumkan goal untuk menjadi netral air dalam operasi bisnisnya. Setelah membentuk kemitraan pada tahun 2008 dengan World Wildlife Fund, pengumuman ini menyusul kasus bahaya Coca-Cola dituduh mengambil sumber daya air dari desa-desa setempat di India. Coca-Cola memenangkan kasus ini, tetapi masih berdampak pada reputasi mereknya. Pengumuman netral air menunjukkan bagaimana perusahaan sekarang mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi secara proaktif kepada masyarakat untuk melindungi reputasi mereka dan dilihat sebagai pemimpin di pasar mereka. Jadi pada subbab ini tentang sejarah berdiri brand, bahwa pada intinya adalah sebuah keaslian, maksudnya ciri khas dari brand tertentu itu sangat mempengaruhi pemasarannya, sangat mempengaruhi penjualannya, dan setiap brand yang ada harus tetap berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan situasi yang ada di dunia. Karena dan selanjutnya lagi, setiap brand itu wajib untuk mengikutsertakan kepada konsumen-konsumennya setiap ingin membentuk atau memutuskan sesuatu. Seperti yang tadi setelah dicontohkan adalah Mini Cooper dan Coca-Cola yang sampai saat ini brandnya itu nggak, dalam artian nggak mati-mati, nggak pasti orang tahu gitu, karena mereka terus berinovasi. Kiranya itu Bu dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan tentang sejarah merek? Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita bahas secara umum setelah presentasinya selesai. Kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 tentang the marketing mix. Silakan. Layarnya udah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Rizky. Sudah. Tapi belum full screen ya? Iya, belum Bu, sebentar. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai subbab tentang the marketing matrix. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Rifandra, ada Nabila, lalu ada saya sendiri, Rifki, dan juga yang terakhir ada Nurul Ariana. Nah, yang pertama,
itu definisi marketing matrix. Sebenarnya apa sih marketing matrix itu? Marketing matrix itu merupakan semacam gambaran atau bagan atau diagram dari strategi pemasaran berisikan mengenai uraian dari berbagai tahap pengembangan merek. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari branding brief atau pengarahan perencanaan dari brand hingga berkembangnya strategi merek yang akan ditempuh atau yang akan diambil. Nah, mengapa sih kita perlu yang namanya marketing matrix? Karena seiring berkembangnya dunia pemasaran yang semakin kompleks, perlu adanya sebuah strategi seperti bagan yang tersusun dari berbagai tahap agar strategi yang dibuat dapat dikembangkan secara teratur. Nah, ini bagan dari marketing. Nah, yang paling atas itu ada branding brief atau semacam pengarahan kira-kira branding atau merek yang seperti apa. Istilahnya itu kita ngumpulin niatnya dulu. Nah, kemudian setelah briefingnya udah selesai, itu kita masuk ke namanya strategi branding atau brand strategi. Nah, gimana caranya menyusun brand strategi ini? Yang pertama, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengenai research atau penelitian atau juga survei uji langsung. Jadi bisa melalui pasar ataupun konsumen, kira-kira kebutuhan pasar dan juga keinginan apa. Kemudian yang hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi dari lingkungan sosial dan juga pengaruh keadaan saat ini seperti kayak pandemi ataupun kondisi normal. Nah, setelah brand strategi itu muncul, lalu tahap akhirnya itu gimana caranya strategi ini kita komunikasikan, yaitu ada di bagian paling bawah ini namanya communication strategi. Nah, untuk selanjutnya bagian creative execution akan dijelaskan oleh Muhammad Rifandra. Ya, setelah kita tahu strategi brandnya, kita lanjut ke tahap eksekusi. Nah, di tahap eksekusi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada naming and logo. Naming and logo ini harus dipikirkan perusahaan secara matang karena biasanya bersifat jangka panjang. Terus yang kedua ada advertising and promotion. Di sini bagaimana brand tersebut diiklankan dan dipromosikan. Selanjutnya untuk digital presence akan dijelaskan oleh Nurul Aryana. Nabila. Oh, maaf. Oke. Nah, jadi digital presence ini adalah bagaimana suatu merek itu dapat dikenal secara online dan untuk dapat melihat digital presence itu sangat mudah dengan bantuan seperti website, iklan online, dan platform sosial media. Terus selanjutnya akan oleh II Aryana. Di creative execution ini juga terdapat brand guideline. Di sini suatu pedoman untuk mengatur komposisi desain dan tampilan umum dari suatu brand. Lalu terdapat juga brand guardianship. Brand guardianship ini tuh membantu mempertahankan merek yang sudah dibuat seperti halnya hak cipta atau lisensi suatu merek dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan terkait the marketing process dan branding brief? Marketing matrix, Bu. Iya, marketing matrix ya. Marketing matrix dan branding brief. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, belum. Kita lanjut dulu. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Sudah kelihatan teman-teman? Ya, sudah. Sudah, Fadil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan
mempresentasikan subbab berjudul The Basic Brand Development Process. Beranggotakan ada Fadil, Najma, dan saya Lila Melia. Next, Bu. Jadi ini adalah lanjutan dari marketing matrix yang tadi dibahas oleh kelompoknya Rifki secara detail. Jadi proses pengembangan basic brand, merek besar memiliki manajemen yang kompleks, cenderung dikelola dengan ketat dan dengan tim dan agensi terpilih untuk bekerja sama. Pengembangan merek merupakan investasi bagi perusahaan dan melibatkan langkah demi langkah proses tergantung pada proyek dan anggaran yang dialokasikan. Memahami pasar serta konsumen sangat penting. Pengujiannya dapat dilakukan melalui survei secara offline atau online dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan keputusan strategis secara menyeluruh tentang pemahaman terhadap pasar. Informasi harus mengarah pada wawasan tentang selera konsumen dan reaksi terhadap produk, layanan, nama, dan logo. Hasil penelitian dari informasi tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan merek, proposisi merek, dan juga kreativitas pada pengembangan materi dari merek tersebut. Dalam pengembangan bisnis iklan yang dikeluarkan harus diperiksa untuk memastikan merek tersebut dapat disampaikan ke konsumen. Selanjutnya, strategi merek. Merumuskan strategi merek itu sangat penting untuk menentukan arah dari merek tersebut. Ini dapat dikelola oleh perusahaan sendiri atau berkolaborasi dengan agen atau perusahaan lain. Sebuah strategi harus detail seperti memahami pola konsumen, mengetahui pasarnya, termasuk pesaing, dan harus terintegrasi dengan visi perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh Fadil Budi. Terus selanjutnya ada kreatif eksekutif, yaitu proses penamaan dan logo. Itu penamaan dan logo merupakan strategi dalam pengembangan merek, melibatkan penciptaan display atau tampilan dan nuansa merek, termasuk bahasa merek seperti nada suaranya, serta logo dan nama. Lalu perubahan citra seperti nama atau perubahan logo mungkin tidak diperlukan. Yang terpenting mengubah aspek visual merek yang menyegar, yang menyegarkan atau fresh, atau memodernisasikan. Dalam tahap ini, proses banding cenderung dilakukan oleh agensi merek. Pihak yang akan melakukannya adalah desainer dan pengembang sebagai bagian dari tim. Lalu di sini ada kreatif implementasinya, yaitu iklan dan kehadiran digital, di mana iklan memainkan peran yang sangat kuat dan dalam eksekusi merek. Dalam mengeksekusinya, merek biasanya terlihat di papan reklame, TV, dan di media cetak. Biasanya agensi membentuk konsep dan pengembangan yang diimplementasikan secara digital dengan strategi dan proses kreatif yang baik. Memastikan sebuah merek dapat terlihat, dirasakan, dan mampu bersaing secara online. Kehadiran digital sama pentingnya dengan iklan tradisional sebagai proses eksekusi merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najma. Selanjutnya ada mengkomunikasikan merek. Bagian penting dari eksekusi merek adalah menentukan cara terbaik untuk mengkomunikasikan merek. Branding agensi harus memainkan peran kunci dalam pengembangan rencana komunikasi untuk keberadaan merek secara berkelanjutan. Hubungan masyarakat, humas juga ikut andil dalam mempublikasikannya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Ada pertanyaan terkait basic brand development process? Ini penjelasan lebih detail kali ya dari yang digambarkan oleh kelompok 3 tadi terkait marketing matrix. Oke, kalau tidak ada kita lanjut kelompok 5. Silakan kelompok 5. Mana kelompok 5? Iya Bu, sebentar Bu. Oke. Bulan bisa. Sabar.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami mengenai subbab, mengenai teamwork dan talent. Di sini ada kelompoknya terdiri dari Wulan Sadeningsi, saya sendiri Lanjut Vega, dan Muhammad Ridho dan Dava Zahran. Selanjutnya, Lan. Nah, brand yang baik itu dibuat oleh kerja tim yang baik. Nah, jadi di pembahasan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat tim yang efektif, yang baik, terus bagaimana, apa sih tim terbaik itu seperti apa. Selanjutnya, Lan. Nah, tim terbaik. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ridho. Nah, di sini tim terbaik adalah tim yang bekerja secara kolaboratif dengan manajer proyek atau direktur proyek yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruh penugasan, mulai dari waktu hingga individu, untuk menetapkan anggaran dan penghubungan klien utama. Seperti halnya kerja tim, komunikasi yang baik sangat penting. Memahami caranya kerja tim, branding akan membantu Anda mendefinisikan peran mana yang sesuai dengan keterampilan dan bakat Anda. Selanjutnya dibaca oleh Wulan. Dava. Ya, Dava. Cara menciptakan tim yang efektif itu ada 6. Yang pertama itu memiliki metodologi kerja. Maksudnya di sini, manajemen suatu brand bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Metodologi yang transparan akan membantu klien memahami seluruh proses yang terlibat, serta tim yang berpartisipasi dalam proyek atau kegiatan tersebut. Yang kedua, rencanakan proyek. Rencanakan proyek itu maksudnya menjelaskan rencana proyeknya dan harapan klien atas proyek tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan seluruh orang dalam tim. Maksudnya di sini adalah pengembangan atau menjalankan sebuah merek itu tidak hanya tertumpu kepada tim kreatif saja, tetapi harus memanfaatkan seluruh bakat orang yang berada di dalam tim tersebut. Yang keempat, menggunakan alat komunikasi yang efektif. Maksudnya itu, alat komunikasi yang efektif itu adalah alat komunikasi yang di dalamnya terdapat saluran komunikasi apa yang ada di antara klien dan agensi, apakah ada sistem online di mana klien dapat melihat pekerjaan yang diupdate secara berkala, dan umpan balik yang diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Terima kasih, Dava. Setelah kita mengetahui proses dari cara menentukan tim efektif itu dari satu metodologi, memiliki metodologi kerja, merencanakan proyek, memanfaatkan seluruh orang dalam tim, menggunakan alat komunikasi yang efektif yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Dava, maka selanjutnya adalah kita harus menggunakan telepon atau komunikasi tatap muka. Jadi untuk mengkomunikasikan ide itu lebih baik dikomunikasikan secara langsung. Kita tidak boleh hanya mengandalkan email atau via teks atau WhatsApp atau berbasis web. Lalu selanjutnya kita harus berusaha membuat klien itu terlihat bagus. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan terkait teamwork and talent? Oke, kita lanjut. Terima kasih kelompok 5. Kelompok 6, silakan. Sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang subbab yang ke-6, yaitu The Agency Playing Field. Beranggotakan saya sendiri, Raisa Dia, Rania Farah, dan juga Adi Prayogi.
Yang pertama itu pendahuluannya, orang-orang yang bekerja di sebuah agensi pasti memiliki berbagai skill dan background yang berbeda-beda. Biasanya tim yang bertugas dalam brand creativity itu lebih baik jika memiliki sumber daya yang beragam. Jadi dari keberagaman itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dapat memahami klien, yang dapat memberikan wawasan kreatif yang lebih luas, atau dapat menawarkan perspektif yang berbeda-beda. Nah, kita akan dibacakan oleh Rani. Ya, di agensi sendiri, yang pertama itu ada namanya the client manager, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk menangani klien baru. Biasanya mereka adalah orang yang sudah pengalaman di agensi yang luas dengan latar belakang akuntansi manajemen, penjualan, ataupun pemasaran. Nah, biasanya client manager ini tuh jadi wajahnya gitu buat di suatu agensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yogi. Kemudian selanjutnya project manager. Ini seseorang yang akan berbicara secara langsung dengan para klien dan memastikan proyeknya disampaikan tepat waktu dan dengan arahan yang secara spesifik. Project manager juga mengatur dan mengontrol budget merupakan tugas dari project manager. Kemudian ada yang bernama the strategist. Seseorang yang memikirkan lebih dalam suatu proyek dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arah dari suatu brand berjalan dengan visi perusahaan. Biasanya, mereka bekerja sama dengan kreatif tim secara lebih intens karena strategi berperan kritis dan memiliki pengaruh yang besar terhadap output kreatif dari suatu brand. Kemudian ada yang namanya the digital specialist, seseorang yang bertugas untuk menafsirkan brand yang awalnya secara tradisional menjadi online. Contohnya kayak menjadikan di website, banner, atau online advertising. Terus the creative, ini creative team merupakan mereka-mereka yang menciptakan suatu brand melalui sebuah kata dan gambar. Umumnya mereka terdiri dari desainer, copywriter, itu kayak sekarang tuh kayak penulis-penulis caption gitu, tetapi kadang juga terdiri dari spesialis skill seperti product designer dan digital designer. Mereka bekerja sama dengan strategi dan project management. Kemudian yang terakhir ada namanya the production teams. Mereka merupakan seseorang yang memastikan suatu brand dapat tersampaikan dengan berbagai macam format atau platform. Biasanya mereka lebih banyak bekerja sama dengan creative team dan project management. Sekian dari kami. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan terkait agensi playing field? Belum, Oke, Bu. kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 7. Silakan. Terima kasih, kelompok 6. Teman-teman udah kelihatan belum share screen ya? Udah, Ika. Udah. Oke. Kayaknya nggak diperbesar ya, soalnya suka nge-lag kalau diperbesar. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 akan ngebahas tentang the client or agency relationship. Dari tim 7 itu ada saya sendiri, Kak Putri Febriani, ada Nabila Alia Rahma, dan terakhir Savana Kali Ayunda. Hubungan klien dan agensi adalah hubungan antara klien dan agensi yang melaksanakan proyek sangat penting. Inovasi juga merupakan kunci dalam branding. Apapun iklim ekonominya, agensi dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dengan terlibat pada tahap konseptual merek.
Selanjutnya ada kunci hubungan yang baik, yaitu transparansi dan komunikasi. Klien akan mengelola merek saat bekerja dengan agensi yang akan bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan pemilik merek akan menginvestasikan lebih dari waktu dan uang dalam hubungan klien dan Maaf Kak. Kenapa nih? Nah ini suaranya baru keluar nih. Tadi mendem. Oke. Mau di yang sebelumnya kedengaran nggak kedengaran jelas ya teman? Berarti diulang dari sini aja ya. Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih. Kunci hubungan yang baik itu ada transparansi sama komunikasi. Klien akan mengelola merek saat bekerja dengan agensi yang akan bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan atau pemilik merek akan menginvestasikan lebih dari waktu dan uang dalam hubungan klien dan agensi. Sebagian besar nilainya seringkali melalui hubungan pribadi antara klien dan agensi juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Alia. Perusahaan melakukan outsourcing pada bagian brand yang kreatif, sementara pemilik brand akan memegang kendali atas identitas brand mereka. Suatu organisasi dapat bekerja dengan sejumlah agensi sekaligus. Agensi yang baik akan memiliki visi yang jelas untuk brand yang berasal dari perusahaan itu sendiri dan sesuai dengan visi perusahaan. Merek seperti Nike, Apple memiliki kepemilikan yang kuat dan identitas merek dan arahnya. Next, Kak. Mayoritas agensi berbasis pemasaran, branding, desain, dan hubungan masyarakat. Akan melakukan proses promosi untuk memenangkan klien. Ini bisa jadi latihan yang mahal dan memiliki waktu, tetapi perlu untuk biro iklan, terutama saat mengajukan tawaran untuk pekerjaan dari perusahaan besar atau merek sektor publik. Beberapa organisasi, terutama di sektor publik, diwajibkan untuk melaksanakan tender secara berkala. The pitch process. Agensi pertama-tama akan memberikan kredensial untuk menentukan apakah mereka dapat menentukan brief klien berdasarkan kepribadian individu yang terlibat dalam pitch. Jika diundang untuk melakukan pitch, agensi seringkali memberikan konsep, merek dan desain, serta detail tentang metodologi mereka. Ini memberikan klien wawasan tentang bagaimana agensi akan bekerja dan seberapa kuat ide mereka, kepribadian, dan keterampilan presentasi juga merupakan faktor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Savana. Selanjutnya ada bringing the brand to life. Ini kesalahan yang sering dibuat adalah bahwa proyek merek dianggap selesai setelah nama, logo, dan pelaksanaan merek disampaikan. Namun, komunikasi dan pemeliharaan merek yang sedang berlangsung sama pentingnya dengan tahap pengembangan merek, seperti yang di atas tadi. Kegagalan untuk mengeksekusi merek dengan benar serta baik di dalam maupun di luar perusahaan dapat merusak merek secara serius. Hal ini seringkali disebabkan oleh komunikasi yang buruk atau membingungkan. Interagency relationship atau hubungan antar agensi, umumnya sebuah perusahaan besar akan bekerja dengan sejumlah agensi atau konsultan khusus untuk membantu melaksanakan aspek-aspek tertentu dari merek. Kisaran bakat yang terlibat di seluruh eksekusi merek menunjukkan betapa menonjolnya merek sekarang dan semakin tumpang tindih ke sejumlah arena yang berbeda. Ketika masa-masa sulit secara ekonomi, anggaran mungkin ketat, tetapi proyek masih dialihdayakan. Kunci untuk agensi atau freelancer adalah menawarkan nilai-nilai dan stabilitas sambil terus berinovasi dan mendorong merek ke depannya. Next, Kak. Potential pitfalls. Kedekatan hubungan antara klien dan agensi berarti bahwa aturan dasar harus ditetapkan sejak awal. Kekecewaan klien yang umum adalah bahwa tim yang mengajukan proyek merek berubah setelah kerjaan ditetapkan, bahwa orang senior diganti dengan mereka yang kurang berpengalaman, atau bahwa ruang lingkup pekerjaan diremehkan oleh
karena itu lebih mahal. Dan oleh karena itu lebih mahal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Untuk kelompok 5? Oke, tidak ada. Terima kasih. Kelompok 5, kelompok 7. Terima kasih, kelompok 7. Iya, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini nanti tolong PowerPoint-nya dikumpulkan di Google Classroom, di-submit di forum. Biar nggak satu-satu, mungkin cukup dikumpulkan ke Wulan, nanti Wulan submit di forum ya. Jadi semuanya bisa mengakses gitu, mengakses PowerPoint yang sudah kalian buat itu. Oke, itu tadi bahasan kita tentang definisi branding, kemudian bagaimana brand itu ketika buat dalam bentuk marketing matrix ya, kemudian siapa saja yang berperan kaitannya dengan tadi agar brand ini bisa sampai ke audiens gitu. Ya, itu kurang lebih bahasan kita hari ini. Mungkin besok akan saya review tentang materi definisi dari brand itu apa sebelum kita lanjut ke Islamic branding. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi nanti tolong mungkin masing-masing kelompok PowerPoint-nya tadi. Ijas, kenapa, Jas? Enggak, Bu. Oke, masing-masing kelompok tadi PowerPoint-nya dikumpulkan ke Wulan, nanti Wulan yang submit di di Google Classroom ya, di forum ya Wulan ya. Jadi teman-teman bisa mengakses PowerPoint yang sudah dipresentasikan tadi. Gitu. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Bu. Rifki, ada nggak sih Rifki? Yes. Hah? Lu ke IBS, Jas? Ayo. Nip record, matiin Nip. Rifki.